Oke, kita akan membahas beberapa soal di modul ketiga ini. Jadi di sini kita lihat dulu ya soal-soalnya. Yang pertama kita baca arus sebesar 5 ampere mengalir di dalam kawat selama 4 menit. Berapa kulom dan berapa banyak elektron yang mengalir di dalam kawat. Oke. Kita lihat di sini ya. Yang diketahuinya adalah pertama arus sebesar 5 ampere. Berarti ini adalah arus listriknya, kemudian mengalir dalam kawat selama 4 menit. Ya, ini berarti adalah delta T-nya, selang waktunya ya, 4 menit. Berapa kulom? Berarti yang satunya kulom itu adalah muatan kan ya? Berarti carinya adalah jumlah muatannya. Dan B, berapa banyak elektron. Nah, berarti kalau banyak elektron di sini artinya adalah N, jumlah elektronnya. Kasih Ne ya. Oke, kita di sini. Yang pertama adalah kita ingin mencari berapa kulom, berapa Q-nya. Kita ingat definisi ya, bahwa arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Berarti dari sini, kalau saya ingin mencari muatannya, adalah tinggal arus dikalikan dengan selang waktunya. Sama dengan arusnya adalah 5 ampere. Kemudian waktunya adalah 4 menit. Jangan lupa diubah ke sekon. Berarti 4 kali 60 itu adalah 240 sekon. Maka hasilnya adalah kalau dihitung 1200 kulom. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mencari berapa jumlah elektronnya. Berarti kan dalam 1 kulom itu ada sekian elektron ya. Nah, di sini berarti, dan kita harus ingat bahwa muatan 1 buah elektronnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Jadi kalau saya ingin tahu jumlah elektronnya sama dengan ya total muatan saya bagi dengan muatan 1 buah elektronnya. Di sini adalah 1200 kulom dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Hasilnya adalah 1200 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 19 itu kira-kira hasilnya adalah 7,5 kali 10 pangkat 21 elektron. Oke, seperti ini ya untuk yang pertama. Berikutnya yang kedua kita lihat di sini katanya ketika tegangan 115 volt, oke, di sini kita punya tegangan 115 volt, bekerja pada kedua ujung kawat sepanjang 10 meter dan jari-jari penampang 0,3 mm dan besar dari rapat arus yang mengalir sebesar 10⁸ ampere per meter persegi, tentukan resistivitas kawat. Oke. Di sini ada kawat ya, saya gambarkan penampangnya seperti ini, misalkan diperbesar, gitu ya, sangat panjang misalkan. Kemudian katanya tegangannya yang bekerja adalah pada kedua ujung kawat. Berarti di sini delta V-nya sama dengan 115 volt. Kemudian panjang kawatnya L-nya sama dengan 10 meter. Kemudian jari-jarinya, ini penampangnya ya, dia punya jari-jari 0,3 mm atau berarti ini 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. Kemudian rapat arus yang mengalir sebesar, rapat arus itu adalah
Lihat satuannya ini ampere per meter persegi, berarti arus per luas ya. Ini adalah J, yaitu I per A, sama dengan nilainya adalah 10⁻8 ampere per meter persegi. Ya. Tentukan resistivitas kawat, berarti ini adalah Rho ya, alias hambatan jenis. Bagaimana mencarinya? Nah, di sini hubungannya ya. Rho itu kita bisa punya persamaan dari hambatan itu sama dengan resistivitas kawat kali panjang kawat per luas penampang kawat. Berarti di sini Rho itu sama dengan pindah ruas ya, R dikali A dibagi L. Itu. Dengan R-nya gimana? R-nya di sini bisa dicari pakai hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah R sama dengan V per I kan ya. Saya kasih I-nya gitu ya. I kecil per I. Oke. I-nya sama dengan berarti J dikalikan A. Berarti R sama dengan V per J kali A. Jadi di sini sehingga Anda bisa masukkan jadi Rho sama dengan R kan tadi ya A per L. R-nya kita ubah jadi V per JA ya. V per J kali A kali A per L. Coret. Maka jadinya adalah VJL sama dengan, kita bisa hitung, V-nya adalah 115 dibagi J-nya 10⁻8 dan L-nya 10. Hasilnya sama dengan, berarti di sini 115 kali 10⁻⁻9. Ya, itu adalah hasilnya. Satuannya apa kira-kira? Satuannya adalah di sini ohm meter. Ya, ini adalah kita menentukan tadi ya resistivitasnya. Oke, berikutnya sini gambar di bawah menunjukkan sebuah rangkaian yang terdiri dari sebuah baterai, dua hambatan dan sebuah saklar. Berapakah hambatan ekuivalen rangkaian jika saklar dalam posisi A dibuka dan B ditutup? Berapakah total daya yang diberikan ke semua hambatan ketika saklar dalam posisi A dibuka dan B ditutup? Oke, sini kita lihat. Berarti ada dua kondisi katanya. Saklar ini bisa dibuka, off atau on ditutup. Ini ada baterainya. Ini ada R1 dan ini ada R2 ya. Oke, sekarang kita mulai dari analisis gimana sih kalau saklarnya saya buka. Kira-kira kalau saklar dibuka berarti rangkaiannya kan kira-kira seperti ini. Ini ada baterainya. Ini ada hambatan 1. Dari sini saklarnya terbuka ke hambatan kedua. Ya, sini V, sini R1, sini R2. Oke. Kalau saklar ini kebuka, berarti kalau ada arus dari baterai, dia pasti tidak akan bisa lewat bagian yang ini. Sehingga tidak akan ada arus yang mengalir ke R2. Kalau nggak ada arus yang mengalir ke R2, maka dia bisa kita hilangkan dari rangkaian. Sehingga nanti rangkaiannya sangat sederhana yang kita lihat. Hanya seperti ini. Ada V, ada R1. Karena R-nya cuma dia, R1, berarti di sini R ekuivalennya atau R penggantinya
itu sama dengan ya R1 sendiri di situ, yaitu 65 ohm. Kemudian berapakah total dayanya? Oke, berarti P-nya sama dengan, karena kita tahu di sini besarannya adalah V dan R, kita gunakan persamaan yang V kuadrat dibagi dengan R ekuivalen. Ya, jadi di sini ada 9 volt kuadrat dibagi dengan 65 ohm. Jika Anda hitung, berarti hasilnya adalah 81 dibagi dengan 65, itu kira-kira 1,25 watt. Nah, sekarang bagaimana kalau saklar ini ditutup? Kalau ditutup berarti arus bisa mengalir ke semua rangkaian, semua hambatan kan ya. Ini ada V, ini ada R1, sini ada R2. Artinya bagian yang ini hambatannya itu tersusun secara paralel. Kalau paralel berarti 1 per R ekuivalen sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Sama dengan 1 per 65 tambah 1 per 96. Ya, sama dengan, samakan penyebutnya, berarti 65 kali 96 itu 62. 40, kemudian 65 tambah 96 di atas itu adalah itu ya. Sama dengan berarti 161 per 6240. Hati-hati ya, yang ini itu baru 1 per R ekuivalen, maka R ekuivalennya dibalik ya, 6240 dibagi dengan 161. Nanti hasilnya kira-kira 38,75 ohm. Di sini berarti berapa dayanya? Ya V kuadrat dibagi R ekuivalen sama dengan 9 volt kuadrat dibagi 38,75 ohm. Ya, nanti hasilnya kira-kira adalah 2,08 watt ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, ini cukup mudah untuk menganalisis rangkaian dari arus searah. Oke, nah berikutnya di sini kita memiliki sebuah rangkaian lagi, yaitu ada baterai ideal GGL masing-masing E1 150 volt dan GGL kedua 50 volt. Hambatannya adalah R1 30 ohm dan R2-nya 20 ohm. Tentukan beda potensial antara PQ ya. Berarti carinya adalah berapa VPQ-nya. Data VPQ ya, sama aja. Nah, caranya adalah kita harus menghitung dulu arusnya. Jadi langkah pertama adalah kita harus menentukan arus. Mencari arus dulu. Untuk mencari arus, langkah pertama adalah kita gambarkan dulu loopnya. Loopnya kemana arahnya di sini? Nah, kita bikin dulu ya. Ini ada tanda arahnya. Loop itu bebas sebenarnya. Mau bagaimana arah putarannya. Hanya biasanya kita menginginkan hasilnya positif I-nya kan, agar tidak usah diutak-atik lagi. Maka biasanya loop itu mulailah dari kutub positif baterai yang terbesar. Kita ya, dua baterai, E1-nya 150 volt, E2-nya 50 volt. Berarti yang besar adalah E1. Maka loopnya digambarnya adalah keluar dari kutub positif baterai terbesar, yaitu baterai 1,
dan berputar di dalam rangkaian. Nah, ini loopnya. Ya, loop arusnya. Oke, kemudian sudah gambar loop, kita gunakan hukum Kirchhoff 2-nya ya. Jadi gunakan hukum Kirchhoff yang keduanya di sigma GGL sama dengan sigma IR. Oke. Nah, sekarang di sini baterainya, kalau arah loop itu searah dengan panah ini, arah merah panah, ini arah GGL-nya. Kalau arah loop searah dengan arah GGL, berarti dia positif, kalau enggak negatif. Kita lihat ya. Di S1, arah panah merahnya ke bawah. Kemana arah loopnya? Ke bawah juga kan ya, ke sini ya. Berarti searah. Berarti ini adalah positif S1. Kemudian di sini, di E2-nya, arah panah arah GGL-nya ke bawah, loopnya ke atas berlawanan, berarti ini minus E2. Sama dengan I-nya ini seri ya, semua sama, melewati R1 dan R2. Tambahkan saja, karena kan hambatan tidak punya tanda plus minusnya ya. Kita masukkan angkanya ya, berarti ini 150 dikurangin 50 sama dengan I yang dicari ya, 30 ditambah 20. Berarti 100 sama dengan I dikalikan dengan 50, berarti I-nya dengan mudah kita dapatkan dia 2 ampere. Dan positif, berarti kalau dia positif hasil I-nya, maka arah loop yang kita buat sudah benar. Setelah kita dapatkan I-nya di sini, maka saya bisa mencari ini beda potensial. Jadi VPQ adalah sigma I R ya dikurangin sigma E. Tentunya ini dari P ke Q, ini dari P ke Q juga. Nah, bagaimana sekarang di sini? Kita lihat ya. Lihat, arahnya adalah dari P ke Q. Ini titik P, ini titik Q. Berarti P ke Q gimana? Bisa begini kan? Ini P ke Q. Atau lewat yang ini, titik-titik ini. P ke Q. Pilih yang mana jalurnya P ke Q ini? Menurut saya lebih mudah kita pilih jalurnya yang searah dengan loop. Berarti yang mana? Yang garis ini atau garis yang titik-titik di bawah? Berarti kalau kita ingin searah loop, berarti yang atas ini kan ya? Karena loopnya sama arahnya. Kita lewat yang ini ya, jalur yang ini yang kita pilih. Yang ini nggak kita pilih. Tapi boleh juga nanti kalau mau coba. Dari P ke Q ya, karena arusnya searah dengan arah P ke Q, arah jalannya ya, arah arus searah dengan arah jalan P ke Q, berarti dia positif. Positif I. R P ke Q itu hanya siapa? Hanya R1 kan ya, dikali R1 dikurangin baterai. Kita lihat P ke Q arahnya ke atas sini, baterai arahnya ke bawah, berarti melawan, negatif ya, dikurangin minus E2. Maka hasilnya di sini adalah I-nya tadi berapa? 2 ampere dikali R1-nya adalah 30, min jadinya positif, E2-nya adalah 50. 2 kali 30, 60 tambah 50 berarti sini adalah 110 volt. Oke ya. Jadi ini adalah cara untuk menganalisis rangkaiannya dengan memanfaatkan hukum Kirchhoff. Oke.